Halo semuanya, saya Hana Natasha dari SMK Negeri 1 Binjai. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan kita, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, selamat menonton semuanya. Sesuai judul, video pembahasan kita kali ini membahas soal bank garansi. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar tentang bank garansi? Nah, apa itu bank garansi? Kita mulai dari pengertiannya. Bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Nah, dalam hal ini, pihak bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak terjaminnya. Nah, jadi kita sudah tahu apa pengertian dari bank garansi. Kalau begitu, sekarang kita beralih ke manfaat dari bank garansi. Apa manfaat bank garansi? Seperti yang kita lihat, bank garansi itu bermanfaat dalam sebuah pembangunan proyek yang ditenderkan. Apa hubungannya? Nah, jadi jaminan bank ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak proyek bahwa kontraktor itu punya kemampuan kalau dia bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik. Dalam hal ini, biasanya garansi bank ini diberikan dalam bentuk bid bond atau itu dijadikan sebagai syarat untuk mengikuti sebuah tender. Nah, jaminan dari bank garansi ini juga bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni, yang pertama kita bahas Advance Payment Bond. Nah, jaminan ini diberikan atas pembayaran uang muka setelah kontraktor ini memenangkan proyek. Lalu yang kedua, Performance Bond, yaitu sebuah jaminan bank atas pelaksanaan sebuah proyek. Nah, kalau yang ketiga, ada retention bond. Ini merupakan jaminan atas pemeliharaan proyek setelah selesai dilaksanakan. Nah, berhubungan dengan bank garansi ini, kita juga perlu perhatikan teman-teman, bahwa bank garansi ini, jenis transaksinya itu bersyarat atau kontingensi. Apakah teman-teman tahu? Yaitu terjadi atau tidak terjadinya one prestasi atau klaim tergantung di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, bank akan memenuhi kewajiban kepada pemegang bank garansi kalau nasabah itu ingkar janji atau disebut juga one prestasi. Maka sekarang kita beralih ke kegunaan bank garansi. Apa kegunaan dari bank garansi? Nah, bank garansi ini digunakan dalam rangka pertama, tender, yaitu bank garansi yang diberikan untuk para kontraktor maupun levelancer. Nah, yang kedua, penangguhan bea masuk. Ini diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai yang gunanya untuk bea masuk barang impor. Kalau yang ketiga, yaitu untuk cukai rokok. Jadi, ini menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Lalu yang keempat, uang muka kerja. Nah, ini diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Oh iya teman-teman, sifat bank garansi ini juga hanya bersedia untuk satu kali transaksi ya. Jadi, ini hanya sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang berhubungan. Nah, sekarang kita bahas apa saja format jaminan yang akan diberikan oleh bank garansi, yaitu bank garansi akan memberikan jaminan yang pertama jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Nah, kalau kita mau menikmati jaminan itu semua, bank garansi mengajukan syarat-syarat, yaitu pertama, harus sudah memiliki rekening bank mandiri. Yang kedua, memiliki NPWN, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nah, yang ketiga, memiliki limit penerbitan bank garansi dengan penyerahan agunan sesuai ketentuan. Jadi, dalam video ini kita udah banyak ya membahas tentang bank garansi. Mulai dari pengertian, contoh, manfaat, kegunaan, syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja dari bank garansi ini atau mekanismenya. Pasti teman-teman mau tahu kan? Nah, jadi bank garansi ini pertama akan merundingkan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Nah, yang kedua,
Kontraktor ini akan mengajukan bank garansi kepada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi. Nah, yang ketiga, bank ini akan memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Lalu sertifikat ini akan diberikan pada pemilik proyek pada saat pemilik proyek ini akan memberikan proyek pada kontraktor. Lalu yang kelima, ketika kontraktor ini cedera janji atau gagal menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat. Lalu bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek. Lalu ketika pekerjaan atau proyek ini dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Nah, itulah cara kerja penerbitan bank garansi. Demikianlah pembahasan kita mengenai bank garansi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.